TC di Turki, benarkah Justin Hubner dan Elkan Bagot akan segera bergabung dalam pekan ini? Kabar baik, AFC kini naikkan batas jumlah pemain. Benarkah Coach Sintayong kini bisa membawa 26 punggawa Indonesia ke Piala Asia 2023? Ramai soal titipan pemain di Timnas Indonesia. Benarkah Dendi Sulistiawan akan dicoret dari skuad tim merah putih? Tak sabar bela Timnas Indonesia. Benarkah Ragnar Oratmangun pertanyakan kapan proses naturalisasinya rampung? Gabung TC sejak awal, kini Sen Petinama tuai pujian soal nasionalis dan kecintaannya untuk tanah air. Berikut Speech Eleven akan mencoba merangkum informasi terkini hangat dan menarik seputar tim merah putih. Selengkapnya yuk simak ulasan video ini sampai selesai. Kabar pertama datang dari bek keturunan Indonesia. Bek yang dimaksud adalah Sen Patinama, di mana dikabarkan Sen Patinama mengatakan bahwa ia tidak mau timnas Indonesia disebut-sebut hanya numpang lewat saja di Piala Asia 2023 di Qatar. Menurut Sen Patinama, timnas Indonesia bisa bersaing di Piala Asia 2023. Menempati di grup D Piala Asia 2023, timnas Indonesia bertemu dengan Irak, Vietnam, dan Jepang. Target saya di Piala Asia adalah menunjukkan bahwa tim kami adalah tim dengan bakat-bakat bagus, ucap pemain berusia 25 tahun itu. Bahwa kami datang bukan hanya sekedar untuk bermain, tapi untuk bersaing dengan tim lain, kata Sen Patinama. Kendati begitu, dia sadar perjuangan timnas Indonesia di grup D Piala Asia 2023 tidak akan berjalan mudah. Berkaca dari ranking FIFA, timnas Indonesia menjadi tim peringkat paling terbawah di grup D dengan menempati posisi ke-146. Sementara Jepang menduduki tempat ke-17, Irak berada di urutan ke-63 dan Vietnam menempati posisi ke-94. Karena kami bermain melawan tim-tim hebat, jadi kami harus menunjukkan kepercayaan diri dan tidak mudah melewati kami, kata Sen Patinama. Kini timnas Indonesia tengah menjalani pemusatan latihan di Turki. Saya senang berada di sini lagi. Sebelumnya saya memang sempat liburan setelah Liga Norwegia usai, tetapi saya siap untuk latihan menghadapi Piala Asia, tutup Sen Patinama. Mendengar hal itu, soal kecintaan dan nasionalis Sen Patinama ke Indonesia tentu sudah tidak diragukan lagi. Kabar selanjutnya datang dari AFC yang memberikan kabar baik untuk skuad timnas Indonesia, di mana dikabarkan AFC mengubah batas maksimal jumlah pemain di Piala Asia 2023. Timnas Indonesia kini bisa diperkuat 26 pemain. Coach Sintayong disebut-sebut kini semakin diuntungkan dengan keputusan terbaru AFC terkait jumlah pemain peserta Piala Asia 2023 di Qatar. Sebelumnya, setiap tim hanya diperbolehkan membawa maksimal 23 pemain, angka yang cukup tipis untuk turnamen berdurasi 1 bulan. Kini AFC resmi menaikkan batas skuad menjadi 26 pemain yang bakal langsung berlaku di Piala Asia bulan depan. Kebijakan itu diungkap PSSI-nya Australia melalui halaman resminya saat mengumumkan skuad Socceroos. Pelatih Graham menuturkan FC memenuhi kemauan para pelatih yang ingin membawa skuad lebih gemuk. Keputusan dari FC berdasarkan masukan dari para pelatih setelah Piala Dunia tahun lalu, ujar Arnold dikutip dari Football Australia. Tentu hal ini bagi timnas Indonesia turut mendapatkan dampak dengan keputusan tersebut, dengan hanya perlu mencoret 2 pemain dari skuad yang ikut TC di Turki. Dua punggawa timnas Indonesia yang merumput di Inggris, Justin Hubner dan Elkan Bagot, baru akan bisa bergabung ke skuad Garuda di awal tahun 2024 mendatang. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia saat ini sedang menjalani TC di Turki untuk persiapan Piala Asia 2023 di Qatar. Piala Asia 2023 akan dimulai pada 12 Januari 2024 hingga 12 Februari 2024. Coach Sintayong pun telah memanggil 28 pemain dan sebagian besar sudah berada di Antalya, Turki. Akan tetapi Justin Hubner dan Elkan Bagot belum hadir hingga TC kali ini. Dan sekarang asisten pelatih timnas Indonesia Nova Arianto membeberkan kapan 2 pemain tersebut akan hadir di TC. Rencananya untuk Elkan Bagot dan Justin Hubner akan bergabung tanggal 1 Januari 2024, kata Nova Arianto dikutip dari Bola Sport. Dengan demikian Elkan Bagot dan Justin Hubner baru bergabung dengan timnas Indonesia menjelang pertandingan uji coba pertama melawan Libya pada 2 Januari 2024. Karena baru datang, Elkan Bagot dan Justin Hubner berkemungkinan besar baru bisa bermain di laga kedua melawan Libya pada 5 Januari 2024.
2024. Selain mereka, 3 pemain lain dari benua Eropa, yaitu Sandy Walsh, Rafael Struijk, dan Ivar Jenner juga belum bergabung. Terkait ketiga pemain tersebut, Nova Arianto belum memberikan informasi pasti kapan ketiganya akan bergabung dengan TC Timnas Indonesia. Kalau untuk Sandy Walsh, Rafael Struijk belum dipastikan kapan bergabung, kata Nova. Untuk itu ditunggu ya kabar selanjutnya. Dengan masih ada pemain yang belum bergabung, Coach Sintayong pun akan mengandalkan skuad yang mayoritas merumput di liga lokal. Para pemain seperti Rizky Ridho, Mark Klok, dan Egy Maulana Fikri berkemungkinan besar akan dimainkan di laga perdana melawan Libya. Manajer Timnas Indonesia, Sumarji, merasa terganggu dengan adanya narasi yang menyebut Dendi Sulistiawan adalah titipan dirinya kepada Coach Sintayong. Terlebih saat ini, Dendi kerap dipilih Coach Sintayong menjadi starter meskipun performanya sedang menurun. Bahkan pada pertandingan melawan Irak, Dendi sempat dihujat netizen karena menurut mereka, Dendi tidak memberikan kontribusi berarti terhadap Timnas dan hanya berlari-lari saja sepanjang pertandingan. Menanggapi tuduhan tersebut, Sumarji sempat bersumpah bahwa dirinya tidak pernah menitipkan pemain dan meminta agar Dendi dicoret saja dari Timnas. Menurut Sumarji, dipanggilnya Dendi merupakan keputusan Coach Sintayong sendiri tanpa adanya intervensi darinya. Saya bersumpah tidak pernah menitipkan pemain, itu tidak saya lakukan. Kalau boleh saya minta Dendi dicoret, ujarnya dikutip dari Garuda Evolution.football. Daripada ribut tidak apa-apa, biar saya juga tenang, tapi semua itu Coach Sintayong yang memanggil, kata Sumarji. Dipanggilnya Dendi Sulistiawan untuk bergabung dengan Timnas sebelumnya telah menuai perdebatan supporter di media sosial. Performa Dendi bahkan dibandingkan dengan Stefano Lillipali yang mempunyai statistik lebih bagus dibanding pemain berusia 27 tahun tersebut. Stefano mencatatkan 9 gol dan 11 assist dari 23 pertandingan bersama Borneo FC. Supporter Timnas juga menanyakan dasar yang dijadikan acuan Coach Sintayong, sebab selama membela Bayangkara FC, Dendi hanya mampu mencetak 1 gol dan mencatatkan 3 assist dari 22 penampilannya. Dari itulah kemudian mencuat narasi bahwa Dendi adalah pemain titipan. Tenaga ahli Kemenpora bidang Diaspor dan Kepemudaan Kemenpora RI, Hamdan Hamedan, bercerita terkait calon pemain naturalisasi Ragnar Oratmangen. Hamdan mengungkapkan jika Oratmangen berhasrat untuk membela Timnas Indonesia. Oratmangen adalah salah satu pemain keturunan Indonesia yang saat ini proses naturalisasinya sedang berjalan. PSSI tengah mendorong agar proses naturalisasi penyerang berusia 25 tahun itu bisa segera rampung. Di balik proses naturalisasinya yang sedang berlangsung itu, Hamdan mengungkapkan kalau terkadang dirinya mendapatkan pesan langsung dari sosok pemain keturunan Indonesia, salah satunya adalah Oratmangen. Hamdan menjalin komunikasi dengan Oratmangen sejak bulan Juni lalu. Dia bahkan belak-belakan kalau pemain Fortuna Sittard itu yang lebih dulu melakukan komunikasi. Terkadang saya juga menerima pesan seperti contoh dari Ragnar Oratmangen, kata Hamdan kepada awak media Sabtu 23 Desember 2023. Di bulan Juni kemarin, dia DM ke saya ngobrol-ngobrol. Saya bilang, ya saya sudah tidak di PSSI, kewenangan naturalisasi itu ada di federasi, tetapi saya mengapresiasi bahwa kamu ingin membela tanah leluhur kamu, sambung Hamdan. Hamdan mengungkapkan alasan yang membuat Oratmangen ingin dinaturalisasi. Dikatakan kalau pemain berusia 25 tahun itu tertarik dinaturalisasi karena melihat perkembangan positif dalam tubuh Timnas Indonesia. Dia menghubungi kami duluan, menjelaskan bahwa dia itu melihat tim nasional Indonesia sedang berkembang. Jadi dia tertarik membela Timnas, ungkap Hamdan. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih dan salam olahraga.